hal sebagai berikut. 1. Katanya ada eksperimen membuktikan bumi bulat atau datar dengan mengetahui kutub langit. Kalau ada kutub langit, berarti ada kutub bumi. Saya agak heran, ini apa nggak salah statementnya? Ada kutub langit, berarti ada kutub bumi. Tapi ya sudah, saya hanya menjawab pertanyaan dari subscribers. 2. Katanya ada yang motret selama 2 jam di Gunung Bromo. Hasilnya ada bintang kutub langit selatan. Bintang kutub langit selatan. Ada star trails. Oke, berarti ini time lapse. Karena ada kutub langit selatan, berarti kutub bumi selatan juga ada. Really? Oke, kita akan bahas ini. 4. Kalau buminya datar, nggak mungkin ada potret kutub langit selatan. Saya tanya selatan itu maksudnya di sebelah mana? Katanya di bawah bumi datar. Hah? Jadi selatan bumi datar adanya di bawah tanah. Ini nggak salah. Tapi ya sudah, saya hanya jawab pertanyaan dari subscribers. 5. Karena kutub langit selatan bisa dipotret, maka buminya berbentuk bola. Dan star trail hanya bisa terjadi karena buminya berputar pada porosnya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menunjukkan bagaimana cara memverifikasi setiap ada klaim dengan harapan setelah ini orang bisa melakukan sendiri tanpa harus bertanya. Sebab memang itu tujuan pembuatan serial video ini, agar orang mengkaji dan melakukan penelitian sendiri, seperti yang saya lakukan ketika mempelajari Flat Earth. Kita akan membahas kelima hal tersebut dalam 4 subjek bahasan. Pertama, tekniknya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan pemotretan star trail time lapse? 2. Profesinya. Yang memotret star trail itu profesinya apa? Saintis atau seniman foto? 3. Fenomenanya. Kenapa ada star trail di belahan selatan Khatulistiwa? Dan keempat, kesimpulannya. Apakah pernyataan-pernyataan yang disampaikan tadi itu betul? Timelapse adalah teknik pemotretan dalam kurun waktu tertentu dengan kamera yang disetel secara otomatis. Berapa jeda waktu setiap kali memotret? Misalnya, motret tiap menit, secara otomatis motret sendiri. Cekrek, cekrek. Dalam 1 jam dapat 60 foto. 2 jam dapat 120 foto. Kalau mau lebih halus pergerakannya, intervalnya disetel lebih pendek. Misalnya, tiap 30 detik. Jadi 1 jam dapat 120 foto. 2 jam 240 foto. Mau lebih halus lagi di setel tiap 15 detik. 2 jam dapat sekitar 500 foto. Timelapse ini bukan cuma buat bintang, kadang buat kota, penerbangan, gedung, dan lain-lain. Biasanya dilakukan oleh seniman foto, fotografer. Bedanya, kalau timelapse bintang ada teknik tersendiri. Resolusinya beda. Kalau nggak bagus, ya nggak kepotret bintang-bintang yang cahayanya redup itu. Pergerakan bintang-bintang itu hanya bisa dilihat setelah hasil pemotretan jadi. Itu 240 foto atau 500 foto, whatever, dirender di komputer. Jadilah pergerakan yang halus. Kalau meneliti dengan mata telanjang, di atas gunung mau diplototin 5 jam juga nggak akan kelihatan kubahnya. Makanya dibuatkan timelapse, karena orang nggak akan lihat kalau dengan mata telanjang. Jika Anda search di YouTube, motret star trail juga nggak harus di gunung. Bisa di depan rumah, bisa di dekat teleskop, di mana saja asal langitnya jernih. Ini menyangkut tekniknya. Yang kedua, profesinya. Yang motret star trail itu biasanya saintis atau seniman foto. Saya search di YouTube, Timelapse Bromo Volcano. Dapatnya video ini, dibuat oleh orang Prancis dengan inisial nama TL. Kita lihat, ada gunung Bromonya, ada kawahnya, ada lampu-lampu mobil di bawahnya. Jadi, yang membuat video star trail di Gunung Bromo ini adalah inisial TL yang berasal dari Prancis. Profesinya apa? Seniman atau saintis? Nggak perlu nanya, kita cari saja di Google. Kita lihat, adanya referensi berbahasa Prancis. Dia adalah astronom amatir, berarti hobi, bukan saintis. Dan spesialisasinya adalah astrofotografi. Apa itu astrofotografi? Kita cek lagi di Google. Jadi, astrofotografi adalah fotografi astronomi atau benda-benda langit. Disebut bahwa itu adalah bagian dari astronomi amatir. Maksudnya hobi, bukan profesi saintis astronomi. Ya tentu ada saintis yang belajar astrofotografi, seperti juga saintis kadang suka daki gunung atau naik sepeda. Tapi intinya, astrofotografi adalah karya foto astronom amatir, hobi. Bahkan secara tegas disebut, lebih mengutamakan keindahan foto ketimbang data saintifik. Jadi jelas ya, yang bikin Timelapse Bromo itu adalah orang Prancis dengan inisial TL, profesinya adalah seniman foto yang merupakan astronom amatir alias hobi yang lebih mengutamakan keindahan foto ketimbang data saintifik. Contohnya ini,
Karya foto yang sangat indah dari inisial TL tadi masuk dalam web Universe Today, memotret ISS ketika terjadi gerhana matahari. Dramatis sekali. Ketika gerhana matahari, ISS-nya kelihatan dan berhasil dipotret pula. Sangat bagus kalau tidak ada angkanya. Coba masukkan data suhu atmosfer di ketinggian 400 km tempat ISS itu. Namanya aja udah thermosphere, panas. Suhunya antara 1500 sampai 2000 derajat Celcius. Ini menurut data yang diakui oleh sains, bukan saya yang ngukur. Kita tambahkan lagi data bahwa aluminium, emas, baja, bahkan titanium lumer pada suhu 1650 derajat Celcius itu. Jadi ISS terbuat dari bahan apa? Kalau saya dengan menggunakan data-data resmi sains itu tidak percaya dengan foto ini. Tapi ya terserah Anda, mana yang lebih masuk akal buat Anda. Itu sebabnya sang seniman melakukan foto di tempat-tempat yang eksotik. Gunung Bromo ada kawahnya, karena pertimbangan estetika, bukan data saintifiknya. Dan di YouTube itu juga tidak disebut bahwa ini penelitian untuk membuktikan bahwa ada star trail bintang selatan, membuktikan bahwa ada kutub selatan, dan itu membuktikan bahwa bumi kutubnya 2, sehingga membuktikan bumi bentuknya bola. Tidak ada klaim seperti itu di YouTube aslinya. Yang ada ialah karya fotografi timelapse yang indah di Indonesia. Begitu juga komen-komen di bawahnya. Semua menganggap itu karya astrofotografi yang indah, bukan karya ilmiah untuk membuktikan bentuk bumi. Juga nggak ada disebut-sebut soal bikin timelapse Bromo untuk mencari data saintifik langit selatan. Kalau mau data saintifik ya mending ke Sydney atau New Zealand, lebih dekat dengan Antartika. Ini contohnya, star trail di Australia. Lebih jelas kan star trailnya? Tapi nggak eksotik seperti di Gunung Bromo, ada kawahnya. Dalam melakukan pemotretan di tempat asing, sang seniman foto biasanya minta bantuan orang-orang lokal. Ya buat nyetir, antar-antar, bantu-bantu angkut, dan lain-lain. Itu normalnya. Kita juga kalau mendaki gunung di Himalaya misalnya, pasti minta bantuan orang lokal karena nggak tahu jalan. Jadi ya terserah penilaian Anda sendiri. Apakah yang bikin star trail Gunung Bromo itu saintis yang melakukan penelitian bentuk bumi dengan memotret star trail untuk membuktikan bahwa ada kutub langit berarti ada kutub bumi? Atau seniman astrofotografi, astronom amatir yang memang hobi memotret keindahan, yang kemudian meng-hire orang-orang lokal? Mana yang lebih masuk akal buat Anda? Perkara orang lokalnya merasa bahwa itu penelitian ilmiah, yaitu soal lain. Terserah penilaian masing-masing pemirsa. Ketiga, fenomenanya. Kenapa ada star trail di belahan selatan? Dan apakah itu membuktikan bahwa di selatan ada kutubnya? Kita luruskan dulu informasi dan istilah-istilahnya supaya nggak salah kaprah. Fenomena star trail di selatan itu memang ada. Itu adalah pengetahuan yang umum sekali. Istilah resminya Southern Celestial Hemisphere. Di bawahnya ada keterangan, sering disingkat Southern Hemisphere. Southern itu selatan, hemi itu setengah, sphere itu bola, setengah bola alias kubah. Jadi Southern Hemisphere itu kalau mau diterjemahkan kubah selatan. Ini istilah yang sangat umum. Southern Hemisphere bukan cuma pengetahuan yang sangat umum di buku-buku atau di web, tapi juga ada softwarenya. Mau dilihat dari kota mana juga bisa. Nggak perlu pergi ke gunung untuk membuktikan ada Southern Hemisphere. Sama juga kita bilang pergi ke New York untuk melakukan penelitian sains guna membuktikan bahwa patung Liberty itu ada. Ya memang ada patung Liberty, nggak perlu dibuktikan lagi. Kalau memotret ya wajar, memang indah, tapi bukan pembuktian sains. Sekarang bintangnya. Apakah ada bintang kutub langit selatan? Kita bikin lebih luas lagi deh pertanyaannya, biar gampang cari jawabannya. Apakah ada yang namanya bintang selatan? Ada nggak? Nggak ada. Ini penjelasan dari Cornell University. Ada juga Southern Cross, salib selatan, sebagai bintang yang menunjuk arah selatan. Oke, kita perjelas dulu pemahaman soal bintang ini. Kita mulai dari bintang utara. Bintang utara itu bukan sekedar bintang hiasan di langit, Polaris atau bintang terang. Bukan cuma itu. Bintang yang signifikan punya peran penting untuk navigasi. Zaman dulu, sebelum ada kompas, nenek moyang kita sudah melanglang buana naik perahu. Supaya nggak tersesat gimana? Mereka gunakan bintang untuk navigasi. Patokannya adalah bintang utara itu. Bagaimana caranya menemukan bintang utara? Jangan lihat animasi Star Trail. Itu karya fotografi buat enak dilihat. Di alam nyata nggak kelihatan kubahnya. Contohnya ini, mana bintang utara? Kalau kita menghadap sini, mana bintang utara? Kalau menghadap sini, yang mana bintang utara? Patokannya adalah konstelasi bintang yang berbentuk biduk ini. Biduk, centong, sendok, atau apapun namanya. Ursa Major, Big Dipper. Dua bintang yang paling luar ini disebut pointers, menunjuk bintang utara.
Jadi itulah arah utara. Ini bukan soal sepele. Kalau di tengah laut tanpa kompas, nggak tahu cara navigasi bintang, bisa mati kesasar ke samudera yang jauh. Zaman dulu orang belum chatting, belum nonton TV kabel, belum main Nintendo. Jadi mereka banyak memperhatikan tanda-tanda alam. Astronom kuno memperhatikan pergerakan bintang-bintang. Loh, kok semua bintang bergerak? Tapi si bintang utara ini tidak bergerak. Di situ mereka membayangkan ada kubah, dan titik pusat kubahnya kebetulan adalah bintang utara. Sains barat yang tidak bertuhan paling suka menyebut istilah kebetulan, cosmic coincidence, kebetulan kosmik. Sementara bagi umat beragama itu adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Apakah bintang utara itu membuktikan bahwa di bawahnya ada benua kutub utara? Ya tidak, bukan masalah pembuktian tapi kenyataan alam. Kalau di bawah bintang utara itu bukan benua, laut misalnya, apa yang terjadi? Ya nggak ada masalah, nggak ada hubungan antara bintang kutub dengan benua di bawahnya. Di bawahnya laut juga nggak apa-apa. Kebetulan Tuhan sudah mengatur di bawahnya ada benua kutub utara. Jadi posisi bintang utara di tengah kubah langit, pole star istilah Wikipedia. Nggak ada utara, nggak ada selatan, ya cuma satu bintang kubah, pole star. Itu pun tak ada hubungannya dengan benua di bawahnya. Mau benua kayak pulau kecil kayak laut, tetap saja astronom dan pelaut berpatokan pada bintangnya. Terserah bawahnya apa. Sekarang kalau mau tahu arah selatan, apa yang dilihat? Apakah ada bintang selatan? Tidak. Adanya bintang salib selatan, Southern Cross. Ini juga bintang ngetop, bintang signifikan sejak ribuan tahun lalu karena memang jadi patokan arah. Kita lihat, banyak negara di belahan selatan menggunakan Southern Cross pada benderanya. Itu bukan simbol agama, tapi simbol bintang yang paling signifikan di daerah selatan. Apakah Southern Cross itu pas di arah selatan seperti bintang utara? Artinya, apakah Southern Cross itu pas di tengah kubah seperti bintang utara? Tidak. Coba kita pelajari bagaimana kita tahu arah selatan dengan melihat Southern Cross. Ini bintang salib selatannya. Harus dilihat rasi bintang lain lagi, pointers. Kemudian, kita harus tarik garis imajiner di bagian bawah salib. Kemudian, tarik garis lurus lagi, pas ke tengah dua bintang pointers. Titik temu antara kedua garis ini, apakah ini selatan? Belum, masih di bawahnya lagi. Anda lihat, beda sekali dengan kondisi bintang utara. Makanya bintang utara itu aneh, dan itu sebabnya jadi penting. Kemudian, apakah ada bintang yang pas di tengah kubah selatan itu? Ya, ada yang dekat-dekat situ. Bintang figuran, bintang yang redup. Ada miliaran bintang di langit, katanya. Coba Anda merem, tunjuk jari ke langit. Cap, cip, cup, pasti ada bintangnya. Begitu juga yang di tengah kubah itu. Ya ada bintang yang dekat situ. Apa namanya? Pasti orang nggak kenal. Sigma Octantis. Coba saya tutup namanya. Anda ingat namanya apa? Nggak ingat juga wajar, bintang nggak ngetop. Kita tuntaskan dulu soal bintangnya, baru kemudian kita bahas kubahnya. Kembali pada Cornell University. Apakah ada bintang selatan? Mereka jujur jawab, nggak ada. Ada juga Southern Cross. Kalau Anda lihat di Wikipedia, jawabannya ambigu, pole star atau bintang kutub. Bukan bintang kutub utara atau bintang kutub selatan, tapi bintang kutub. Hanya ada satu bintang kutub, yakni bintang utara. Jelas kan? Kemudian, kutub langit selatan tak ada bintang yang terang. Jelas kan? Yang paling dekat adalah Sigma Octantis. Sampai di sini kalimatnya betul. Baru ujungnya dipelintir, yang kadang disebut sebagai bintang selatan. Anda lihat, beda penjelasannya dengan Cornell University yang tegas-tegas bilang tak ada bintang selatan. Yang jelas, secara fungsi, tak ada orang melihat arah selatan berpatokan pada bintang redup Sigma Octantis. Patokannya adalah Southern Cross dan pointers itu. Di dekat pertemuan antara dua garis imajiner adalah arah selatan. Nggak pernah dibicarakan di dekat kubahnya situ ada bintangnya atau tidak. Sekarang kubahnya. Dari tadi saya sudah tayangkan Star Trek Southern Hemisphere. Apakah Anda perhatikan bintang-bintang itu berputar ke arah mana? Clockwise, searah jarum jam. Tadi juga saya sudah tayangkan Star Trek di Northern Hemisphere, bintang utara. Berputarnya ke arah mana? Anti-clockwise, berlawanan arah jarum jam. Apakah aneh yang utara berputar ke kiri, yang selatan berputar ke kanan? Apakah ini membuktikan bahwa kubahnya ada dua? Mari kita buktikan kubahnya satu atau dua. Lupakan bintang sejenak. Kita lihat matahari. Jika kita menghadap utara, matahari terbit dari kiri apa kanan? Kanan, karena timur di sebelah kanan kita. Matahari terbit dari timur, berarti dari arah kanan ke kiri, berlawanan arah jarum jam, anti-clockwise. Sekarang,
Kalau kita menghadap selatan, matahari terbit dari kiri apa kanan? Kiri, karena timurnya di sebelah kiri. Terbit ke terbenam searah jarum jam, clockwise. Kita pahami dulu soal orientasi arah. Menghadap utara, timurnya di kanan. Menghadap selatan, timurnya di kiri. Sama persis dengan perputaran kubah tadi. Ke utara, anti-clockwise. Ke selatan, clockwise. Fenomena ini disebut perspektif linier. Dan itu justru artinya bendanya satu. Contohnya adalah matahari tadi. Bisa terbit di kiri, bisa terbit di kanan, tergantung menghadap ke arah mana. Perspektif. Oke, kita dalami lagi. Kita lihat matahari lagi. Lihat matahari terbit di timur. Kelihatan kan di situ ada mataharinya dan ada guratan cahayanya. Yang jarang orang tahu, kalau Anda melihat bertolak belakang dengan timur, yaitu di barat, sebenarnya ada juga guratan cahaya mataharinya. Aneh bin ajaib bukan? Matahari terbit di timur, tapi di barat ada guratan cahaya matahari juga. Dan cuma guratan sinarnya saja, padahal mataharinya nggak ada. Apakah Anda tahu soal ini? Ini adalah pelajaran yang tak diajarkan di sekolah, tapi sebenarnya pengetahuan yang umum sekali. Cahaya tempat matahari aslinya bersinar disebut crepuscular ray. Cahaya di seberang matahari disebut anti-crepuscular ray. Untuk memahami ini, kita harus memahami perspektif. Kita lihat, ada dua titik di ujung terjauh pandangan mata kita. Dalam bahasa Indonesia disebut titik hilang. Yang awal titik hilang, yang akhir titik hilang juga. Dalam bahasa Inggris, titik awal ini disebut crepuscular. Titik akhir ini disebut anti-crepuscular. Apa bahasa Indonesianya? Kita sebut saja titik awal ini sebagai titik A, awal. Titik akhir, anti-crepuscular, kita sebut saja titik B, supaya awam mudah mengerti. Oke? Sekarang, kembali pada anti-crepuscular sinar matahari. Kalau di barat, ini istilah yang umum. Coba kita cerna sebentar, karena nggak semua orang tahu ini. Jangan percaya apa kata saya hanya kemukakan referensi. Anda cari dan pelajari sendiri. Titik B atau titik akhir dari perspektif sinar matahari. Ada fotonya di situ. Sinarnya ada, persis seperti sinar matahari. Tapi mataharinya nggak ada di situ. Justru adanya di arah yang berlawanan. Persis seperti kubah utara. Di selatan ada perputaran kubahnya, tapi pusat perputarannya ya di utara itu. Kubahnya cuma satu, sama seperti sinar matahari ini. Coba Anda baca, tulisannya anti-solar point. Solar itu matahari, titik anti matahari. Kan lucu kalau diterjemahkan. Maksudnya titik B itu sinar matahari yang semu akibat perspektif. Juga ditulis di situ terjadi pada saat matahari terbit atau matahari terbenam. Maksudnya, kalau matahari terbit di timur dan Anda melihat ke barat, ada titik B atau anti-crepuscular itu. Atau sebaliknya, pada saat matahari terbenam di barat, ada titik B atau anti-crepuscular di timur. Wikipedia ini cuma contoh referensi, artinya umum sekali, bukan informasi rahasia. Anda ketik saja di Google anti-crepuscular, ada banyak referensi. Silakan Anda pelajari sendiri. Atau ketik anti-crepuscular di Google Image. Anda akan lihat begitu banyak foto-foto tentang sinar matahari semu ini. Titik B, mataharinya nggak ada di situ. Sama persis dengan fenomena kubah selatan atau Southern Hemisphere. Kubahnya cuma satu, yang pusatnya di bintang utara itu. Oleh sebab itu, tak ada bintang pas di tengah kubah selatan. Karena kubahnya hanya semu akibat perspektif. Ada juga bintang maksa, bintang redup yang jaraknya masih 1 derajat dari pusat kubah. Nggak pernah dipakai buat navigasi. Jadi jelas, ada crepuscular atau titik A, titik awal atau titik asli sinar dan perputaran. Ada anti-crepuscular atau titik B, titik akhir atau titik semu dari sinar matahari dan perputaran kubah. Mudah-mudahan ini masih bisa dipahami oleh awam. Silakan Anda pelajari sendiri nanti. Kerancuan terjadi karena ada sebagian pihak berusaha membantah kubah flat earth dengan argumentasi kalau pusat kubah bumi datar ada di tengah lingkaran kutub utara, harusnya orang-orang yang ada di selatan bumi hanya melihat saltrail dari kiri ke kanan dong. Nyatanya di selatan ada kubahnya juga. Berarti kubahnya ada 2. Betul kan? Begitu kira-kira logikanya. Ya itu karena nggak ngerti perspektif aja. Mereka berpikir matahari terbit di timur, sinarnya terus berpencar sampai ke ujung barat. Kalau di barat ada pancaran sinar matahari lagi, berarti mataharinya ada 2, meskipun mataharinya nggak kelihatan. Padahal, kenyataan alam, sinar matahari di timur tidak terus berpencar lebar di barat. Malah sebaliknya, jadi mengecil lagi seperti ada mataharinya di barat. Padahal mataharinya ada di timur. Makanya disebut anti-solar point, anti-crepuscular ray. Ini adalah pengetahuan yang umum sekali, cuma mungkin nggak banyak diketahui di Indonesia.
Sekarang kita kembali pada kubah utara dan kubah selatan atau Southern Hemisphere. Anda tak perlu pergi ke gunung atau ke pantai untuk mempelajari fenomena ini, sebab ini adalah pengetahuan yang umum sekali. Di buku ada, di web ada, softwarenya juga ada. Jangan terkesan hanya orang tertentu yang diberkahi yang mampu melakukan dalam tanda petik penelitian. Semua orang bisa mengkaji. Inilah maksud dari people empowerment, pemberdayaan masyarakat, membuat masyarakat jadi berdaya, tidak tergantung pada elit yang seolah-olah bisa memonopoli kebenaran. Anda download saja software ini, Stellarium, gratis, tak perlu keluar duit untuk pergi jauh-jauh dulu. Dengan software ini, Anda bisa melihat ke semua arah, bukan cuma selatan, tapi timurnya gimana, baratnya gimana, dan utaranya gimana. Bahkan di YouTube ada tutorial. Orang gunakan software ini dulu untuk merencanakan pemotretan star trail. Logis, sebelum pergi jauh, ya bikin planning dulu. Bintang mana yang dipotret, dari arah mana. Profesional ya begitu, kerja dengan planning. Setelah matang perencanaan, baru pergi memotret. Untuk hasil yang indah, bukan untuk pembuktian. Tapi ya terserah mana yang lebih logis buat Anda. Oke, kita ambil contoh di lokasi yang jauh sekalian, di bagian barat yang dekat utara, Inggris. Coba kita lihat, jika menghadap utara, kubah berputar dari kanan ke kiri, anti-clockwise. Persis seperti matahari, terbit di timur, terbenam di barat. Bulan juga begitu. Anda lihat, itu bulannya di sebelah kanan, bulan terbit di timur. Semua benda langit, matahari, bulan, bintang, terbit di timur, terbenam di barat. Sekarang, di lokasi yang sama, Anda menghadap selatan. Kita lihat, bintang dan bulan berjalan dari kiri ke kanan, clockwise. Karena posisinya di Inggris, kubahnya tidak berputar dan tak ada titik pusatnya. Hanya jalan dari kiri ke kanan. Kenapa? Karena Inggris lebih dekat dengan kutub utara. Perspektifnya nggak sampai ke ujung bumi selatan. Sekarang kita pindah ke selatan. Jangan nanggung, Gunung Bromo itu cuma 800 km dari Khatulistiwa. Kita yang jauh sekalian, New Zealand, 5.000 km dari Khatulistiwa. Sudah hampir 80% jari-jari bumi menurut teori bumi bola. Dari New Zealand menghadap selatan, kelihatan ada putaran kubah yang sempurna. Berputarnya terbalik, dari kiri ke kanan, clockwise. Kalau siang, matahari terbit di kiri, karena timurnya ada di kiri. Sekarang kita pindah menghadap utara. Dari New Zealand gak kelihatan kubah sempurna bintang utara. Yang kelihatan hanya arus dari kanan ke kiri. Menghadap utara, anti-clockwise. Kenapa? Karena New Zealand sudah 80% jari-jari lingkaran bumi ke arah selatan menurut teori bumi bola. Perspektifnya gak sampai untuk lihat kubah sempurna bintang utara. Di Inggris yang dekat kutub utara, perputaran kubah utara terlihat sempurna. Perputaran kubah selatan yang cuma arus dari kiri ke kanan, tak kelihatan kubahnya. Sebaliknya, di New Zealand yang dekat Antartika, perputaran kubah selatan terlihat sempurna. Kubah utaranya yang cuma arus dari kanan ke kiri. Jadi, kesimpulannya, 1. Kubah selatan atau Southern Hemisphere itu ada. Pengetahuan yang umum yang ada di buku maupun di web. Bahkan ada softwarenya. Tak perlu pergi ke gunung atau ke pantai untuk membuktikan fenomena yang sudah jelas diketahui orang selama ribuan tahun. 2. Yang disebut bintang kutub itu resminya cuma 1, pole star. Tak disebut kutub utara atau selatan. Bintang kutub ya bintang utara itu. 3. Bintang selatan itu menurut Cornell University tidak ada. Tapi ada miliaran bintang. Pasti ada bintang yang dekat dengan pusat kubah selatan. Bintang redup, Sigma Octantis, itu pun jaraknya masih 1 derajat dari arah selatan. Tak pernah digunakan untuk navigasi. Sejak ribuan tahun lalu, orang gunakan salib selatan. Bintang populer ada di bendera berbagai negara selatan karena dianggap penting. 4. Kubah selatan itu adalah anti-crepuscular dari kubah utara. Sama seperti matahari. Ketika terbit di timur, di baratnya juga ada sinar. Anti-solar point. Cahaya semu akibat perspektif. Kubah selatan juga begitu. Anti-crepuscular dari kubah aslinya di utara. 5. Anda bisa verifikasi semua informasi ini dengan download software gratis Stellarium. Jangan percaya apa kata saya, silakan Anda riset sendiri. Anda bisa putar-putar arah. Pergerakan bintangnya beda-beda. Kalau menghadap utara gimana, timur gimana, selatan gimana, barat gimana. Dari situ Anda bisa mengambil kesimpulan, kubahnya 1 atau 2. 6. Star Trail adalah karya foto astrofotografi, astronom amatir. Bahasa bule memang begitu saklek. Maksudnya bukan astronom profesional.
Astrofotografer pasti ngerti astronomi, tapi tidak profesional full-time menggeluti bidang astronomi. Profesionalnya justru di bidang fotografi benda-benda langit. 7. Jika Anda tertarik membuat foto, bukan hanya lihat software, itu bagus sekali. Saran saya, jangan hanya lihat satu arah, tapi lihat berbagai arah, jadi wawasannya lebih luas. Misalnya, coba gunakan foto 360 derajat. Ini baru canggih. Anda bisa menilai sendiri, kubahnya 1 atau 2. 8. Star Trek itu terjadi karena buminya diam dan kubahnya berputar, atau karena buminya berputar dan bintang-bintangnya diam. Ini adalah perdebatan yang tak pernah selesai selama 2400 tahun terakhir. Sejak penganut ajaran Pitagoras mengemukakan bahwa bumi mengelilingi matahari. Alasan Pitagorean pada saat itu sederhana. Mereka adalah penganut aliran pagan atau musyrik. Menurut mereka, unsur tanah yaitu bumi pasti kalah dengan unsur api, matahari. Berarti pasti bumi yang mengelilingi matahari. Ini penjelasan di Wikipedia, artinya ini informasi yang umum sekali. Teori musyrik dewa matahari ini yang kemudian dikembangkan oleh dalam tanda petik sains modern. Ideologinya sama dengan elit global, penyembah iblis, the Antichrist, Al-Masih, Ad-Dajjal. Saya bicara ideologinya, para penyembahnya, bukan Dajjalnya. Dajjal nggak tahu kapan datangnya, nggak usah dipikirin. Para penganutnya yang bikin kerusakan di muka bumi. Mau Anda lawan atau tidak? Itu terserah Anda masing-masing. Jadi, kalau ada orang bilang bumi globe adalah modern, itu pasti nggak ngerti sejarah, termakan propaganda para elit. Gimana mau dibilang modern? Orang sudah dikemukakan oleh Pitagorean 2400 tahun lalu. Gimana mau dibilang globe modern? Orang jarak bulan sudah dihitung oleh Aristarchus of Samos 2300 tahun lalu dengan asumsi buminya berbentuk bola. Apanya yang modern? Itu adalah propaganda kaum Freemason di abad pencerahan Eropa. Maksudnya, pencerahan bagi para penganut Freemason. Jadi sebenarnya Copernicus dan Galileo sama sekali tidak mengemukakan hal yang baru. Itu adalah propaganda. Apakah Star Trek terjadi karena buminya berputar? Ini yang sebenarnya gagal dibuktikan oleh Galileo, stellar parallax yang telah dikemukakan pada episode 3. Katanya bumi oleng 23 derajat ke utara dan selatan, makanya ada 4 musim. Begitu teorinya. Terus, kalau buminya oleng 23 derajat, kok kubah dan rasi bintangnya nggak berubah? Harusnya berubah dong. Katanya bumi mengelilingi matahari dengan total jarak 940 juta kilometer. Kok kubah dan rasi bintangnya tidak berubah juga? Katanya mataharinya pun berputar mengelilingi galaksi. Sementara kubah dan rasi bintangnya tidak pernah berubah. Disinilah nalar atau common sense diperlukan.